warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Bersama siapa? Saya Wahyu Muryadiatto, Om Wai dan The Miracle Band. Nah, 1 Muharram 1442 Hijriah itu bagi umat Islam sangat penting. Ini bulan pembuka namanya. Biasanya Om Wai dari dulu nih, masa kecil sampai juga agak-agak dewasa dikit itu waktu itu. Sekarang kan udah tua. Itu biasanya kita pawai karnaval, ya kan, bawa obor, main tanjidor, bawa beduk, dah. Panggil. Oh, ada tamu. Masuk. Gak sabaran, ada apa sih? Wah, ya gelap ya. Pantesan. Ini panggilannya si Gus Miftah, tapi ada nama lengkapnya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Betul, tepuk tangan untuk saya. Dainya wong cilik, dainya klaber, dainya wong dugem. Saya mohon izin pakai kacamata ya Om. Boleh, karena terlalu silau. nanti kualat tahu rasa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan refleksi secara sederhana makna tahun baru. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja. Tapi apa yang terjadi? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalamnya. Adakah contoh di masa lalu orang-orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan tidak beriman? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ulama besar namanya Bal'am bin Bahuro. Karena kesombongannya dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan seorang tukang azan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan azan. Satu saat ketika dia mengumandangkan azan di atas menara, di jalan ada cewek cantik seksi lewat, matanya melihat, wow. Inilah persoalannya Om. Laki-laki itu kalau lihat cewek cantik di luar, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Setelah selesai azan, perempuan ini dikejar dan dia mengatakan, Mbak, I love you full. Apa jawaban perempuan ini? Mohon maaf, kita tidak bisa menikah. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Kamu muslim, saya non muslim, maka kita tidak bisa menikah. Sang muadzin ini kemudian bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan engkau? Karena muadzin ini begitu cinta dengan perempuan ini. Perempuan ini menjawab, Anda bisa menikah dengan saya dengan satu syarat, tinggalkan agamamu, masuk ke dalam agamaku. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Udah pernah ya Om ya? Udah. Akhirnya laki-laki ini meninggalkan agama Islam, kemudian masuk sesuai agama perempuan ini, menikah. Dan apa yang terjadi? Malam pertama ketika mereka mau kumpul, Allah berkehendak tukang adzan ini dipanggil dalam keadaan kafir. Tapi seterusnya kemudian hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Wa inna ahadakum, dan akan ada di antara kalian ya'maluna bi amali ahli nar, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Fayasbitu hatta yakun baina wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahli jannah, dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah kenapa kita tidak boleh sombong dengan keimanan kita. Ada kalanya orang yang awalnya beriman matinya kafir, tapi juga ada kalanya orang yang awalnya ahli penduduk neraka, namun pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dengan Khusairim bin Abdul Azhar, seseorang yang sangat mencintai Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Apa jawab Rasulullah? "Kalau kamu mencintai aku, masuklah ke dalam agama Islam." Setelah melakukan 2 kalimat syahadat, dia bertanya, "Rasulullah, apakah saya harus sholat?" Apa jawab Rasulullah? "Tidak." Kenapa? Belum waktunya. Sekarang apa yang akan Rasulullah lakukan? "Saya akan berperang di medan jihad. Maukah engkau bergabung bersama kami?" Saat itu Husain mengatakan, "Iya, saya ikut perang." Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Belum 24 jam dia masuk Islam, ikut perang fisabilillah, dia mati.
Para sahabat kemudian saling berdebat. Bagaimana dengan jenazah Husairim bin Abdul Azhar? Apa jawaban Rasulullah? Husairim bin Abdul Azhar walaul jannah. Belum 24 jam dia masuk Islam, jidatnya belum sempat sujud, belum sempat dia rukuk, tapi takdir membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk mempertahankan keimanan kita. Satu pertanyaan yang membuat saya menangis. Seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia bertanya kepada saya, Gus Miftah, bagaimana saya mempertahankan keimanan saya? Saya waktu itu bertanya kepada beliau, Anda baru masuk Islam 1 minggu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi ketika Jumatan, imamnya, khotibnya mengatakan, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saat itu saya jawab, Bro Deddy, benar, aku yang membimbingmu masuk Islam. Aku yang menuntun kamu membaca 2 kalimat syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjaga imanmu. Setan itu tidak mencuri hartamu. Setan itu tidak mencuri depositomu. Setan itu tidak mencuri tanah dan rumahmu. Tapi senantiasa setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah menyelamatkan keimanan kita. Beneran. Utangan gak dilarang toh? Gak larang. Luar biasa ya. Ini masih BHS ya Om ya? Masih. Maka di musim pandemi kita tetap harus BHS Om. Apa itu sih? Bahagia selalu. Alhamdulillah. Terus? Ya kalau saya dikasih ya bahagia Om. Belum dikasih. Belum. Kan kemarin itu udah. Kan setahun yang episode lalu. yang lalu udah kan? Ya kan YouTube-nya naik terus, masa sarunya nggak tambah Om? Gus. Siap Om. Tadi itu tausiah tentang apa? Yang saya sampaikan tadi adalah refleksi di tahun baru ini bagaimana kemudian kita bisa menjaga keimanan kita. Terlebih kita tahun baru di musim pandemi seperti ini. Yang kemudian hari ini kita mengenal istilah new normal. New itu baru, normal itu waras. New normal berarti baru waras. Dhisik wong edan. Berarti kemarin-kemarin kita dengan kentir Om. Kemarin kentir, sekarang udah waras. Tapi saya melihat begini Om, kayaknya sih gara-gara pandemi ini kesadaran orang tentang agama semakin meningkat. Kok bisa? Karena khawatir mati Om. Om. Oh itu yang di sana ketawanya kenceng banget ya Om. Itu juga corona Om. Enggak. Itu corona. Apa itu corona? Komunitas rondo mempesona. Masa pandemi pakeblok kayak begini nih, kita ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya kan? Kita sama-sama Om, sama-sama lockdown. Sama-sama lockdown. Maksudnya? Otaknya ngelok, pendapatan down. Ya itu. Ya itu persoalannya. Lagi gimana? Gus. Jadi ini sekarang di situasi kayak gini, amalan-amalan yang harus kita lakukan itu kayak apa aja sih? Ya, takorup, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya begini, saya sepakat bahwa kemudian adanya corona ini kita waspada, tapi jangan takut berlebihan. Ya kan sekarang ada yang sampai parno gitu loh. Nggak berani keluar rumah sama sekali, beli apa-apa semuanya dicuci dulu. Ini ketakutan yang berlebihan. Waspada harus, berlebihan jangan. Ada kalanya kemudian orang tiap hari di rumah, tapi matinya bukan karena corona Om. Terus matikan apa? Bukan, diamuk istrinya gara-gara nggak punya penghasilan, stres mati. Terus terang, ini job-job jadi berkurang ya? Saya dari bulan Maret sampai Agustus ini jadwal saya yang hilang 400 lokasi Om. Karena rata-rata saya per bulan itu bisa menjangkau 100 sampai 120 lokasi. Nah gara-gara ini ya sudah. Ya diterima apa adanya saja, nggak boleh kemudian kita berkeluh kesah, ini harus gimana. Saya alhamdulillah ya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Saya di pondok itu ada santri 200. Semuanya makan gratis. Dan Om We tahu santri itu kalau makan seperti apa? Wah, Gunung Merapi pindah ke piring Om. Begini ya. Tapi ya alhamdulillah semuanya masih bisa makan enak. Alhamdulillah kita rapid sendiri. Pakai apa rapidnya? Iya pakai alat Om. Pakai alat. Pakai alat. Kali di pondok beda rapidnya. Ya masa pakai doa Om. Allahumma corona minggat kan enggak. Tetap pakai alat dan alhamdulillah semuanya non reaktif. Tapi memang rata-rata anak-anak kita di pondok sekarang ODP Om. Orang duwe pendapatan. ODP itu? Orang duwe pendapatan Om. Orang duwe pendapatan. Kalau OTG apa OTG? OTG ya apa ya? Orang tahu gajian Om. Orang tahu gajian. Tapi kalau saya jadi bintang tamunya Om ini biasanya PDP. Apa itu? Pendapatan dipending. Iya dan jadi syutingnya sekarang transfernya 2 minggu kemudian, itu namanya dipending Om. Gus, ini kan hijrah tahun baru hijriah atau sejarah hijrah itu tandanya dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Nah, terus kemudian apa yang bisa kita petik dari
hikmah dari hijrah Nabi itu dalam kehidupan sekarang ini. Ya, Sebagai di manusia musim hijrah. pandemi seperti ini kita memahami begini, hijrah yang dimaksud Rasulullah itu adalah al-hijratu man hajarosu. Hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan. Lah, kalau kemudian kondisi pandemi seperti ini tentunya hijrah ini dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Kebiasaan lama kita kan tidak menurut kita kemudian bersih-bersih setiap mau ketemu orang harus cuci tangan dan lain sebagainya. Ini hijrah di musim pandemi ini tentunya adalah dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru. Karena saya kemarin mengatakan begini yang akan selamat menghadapi pandemi ini bukan yang banyak duit, bukan yang kaya, bukan yang cerdas, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, sekarang beradaptasi dalam situasi kondisi yang baru ini kan dalam ibadah juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Sholatnya agak renggang-renggang. Iya. Dulu kan rapatkan dan luruskan. Tapi saya juga mau ketawa sekarang orang marah-marah gara-gara orang nggak boleh ke masjid, gara-gara orang nggak boleh ngaji, gara-gara orang-orang nggak boleh sholat di masjid dan sebagainya. Lah gaya amat lu. Dulu nggak ada larangan juga nggak pernah ke masjid. Iya kan? Dulu nggak ada larangan, nggak ada yang ke masjid. Sekarang pura-pura beriman. Pemerintah kurang apaan? Dulu juga nggak pernah ke masjid kok. Kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana. Ya, masih tetap di Talk Show with BHS. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam